Halo teman-teman, selamat datang di bacaan kali ini. Ini adalah bacaan astrologi untuk teman-teman yang tertarik dengan ulasan astrologi, dan bacaan ini sepenuhnya akan bicara mengenai astrologi serta istilah-istilah teknis terkait dengan astrologi. Teman-teman, ini adalah bacaan kolektif atau bacaan khalayak untuk semua zodiak, ya, energi yang dirasakan secara umum dan tidak akan bicara mengenai uh, individual per zodiak. Oke, teman-teman, jika ingin meneruskan, pertama kita lihat dahulu jadwal dari gerhana. Dan bulan Juni kita punya 2 gerhana, dan ini adalah sangat penting ya. Kita lihat pada tanggal 5 Juni, ini waktunya bukan waktu Indonesia ya. Jadi nanti waktu Indonesia saya akan sesuaikan dengan perhitungannya. Ini adalah informasi secara umum ya. Pada bulan Juni tanggal 5 akan ada penumbral lunar eclipse ya. Kalau lunar eclipse berarti dia bulan purnama, karena kalau sampai gerhana bulan berarti kita lihat bulannya bulat dulu, baru kemudian ditutupi oleh bayangan. Dan pada tanggal 21 Juni, tentu saja ini nanti disesuaikan dengan waktu Indonesia bagian barat, itu terjadi annular solar eclipse di Cancer. Karena ini adalah bulan baru, makanya yang eclipse adalah mataharinya. Tentu saja kalau kita ingin melihat di mana, di belahan dunia mana yang melihat, kita bisa searching lagi di Google seperti saya sedang searching di Google. Anyway, kita langsung masuk pada bahasan kita kali ini. Ini adalah chart tepat ketika bulan purnama di Sagittarius, yang tadi juga menyebutkan bahwa ini akan menjadi gerhana bulan penumbral ya. Kalau kita lihat, saya menggunakan sebelah kanan sistemnya adalah Placidus di sini ya. Biasanya saya no house ya, tidak pakai rumah supaya Aries selalu berada di sini, tetapi ini kebetulan dia Aries ascendennya itu memang masih berada di sekitar Aries, tetapi sudah di 20 derajat. Sehingga kalau kita lihat bulan purnama ini yang ada di Sagittarius dan dia berada dekat dengan South Node, dan artinya dia akan melewati ya daerah sekitar atau garis yang berada di antara beberapa derajatnya South Node dan North Node ya. Artinya ini melewati masa gerhana. Kalau berada di antara dua itu, kita lihat dia berada di rumah ke-8. Rumah ke-8, dan ini adalah waktu Indonesia bagian barat tanggal 6 Juni, dia tepat di 15 derajat 34 menit. Ya, kita lihat bulan ada di Sagittarius dan matahari ada di Gemini. Di rumah ke-8, dan kita lihat satu hal yang penting lagi dalam chart ini adalah Pluto, Jupiter, Saturnus semuanya dekat dengan MC. MC itu mid-heaven dan dia hampir tepat di tengah, artinya dia sangat menonjol. Ya, kita lihat dulu gambarnya. Dan di sini jelas yang terlihat ada 3 titik penting ditambah 2 titik penting. Ya, ini yang menjadi tema secara keseluruhan pada bulan purnama di Sagittarius, yaitu ketika Mars memegang peranan penting di dalam gerhana ini. Dan ini adalah garis yang tension. Mars tension dan dia berada di Pisces. Satu hal lagi yang perlu kita lihat adalah hubungan antara Merkurius dengan Chiron
Dan kita juga lihat bahwa Venus tidak terlalu jauh dari matahari. Dan pada saat ini selain retro, Venus juga tidak terlihat di langit. Jadi dia hilang, seperti hilang. Kenapa dia hilang? Karena dia dekat dengan matahari. Karena dia dekat dengan matahari, maka energi matahari terlalu besar menyinari dia, sehingga dia tidak bisa menampakkan dirinya. Dan ini secara astrologi punya makna yang sangat besar ketika dia menghilang dari pandangan. Dan kalau kita bicara tentang energi Venus adalah tentang hubungan, tentang harga diri, tentang bagaimana kita menilai sesuatu, maka itu juga punya penafsiran di mana kita barangkali akan kehilangan itu sebentar, karena dia akan muncul lagi nanti setelah dia melewati matahari. Nah, hal yang penting juga ketika kita lihat pada tanggal 21 Juni, ini tadi disebutkan sebagai gerhana matahari anular. Ya, nanti detailnya silakan Google sendiri. Tetapi yang ingin saya perlihatkan di sini adalah dengan menggunakan Placidus ini, kita bisa melihat pada titik ini pas tepat matahari dan bulan bertemu di sini, ya, di 0 derajat 21 menit, itu Pluto, Jupiter, Saturnus yang retro tadi berada di IC atau berada di titik yang paling bawah. Artinya apa? Kitalah, individulah yang lebih menonjol daripada sistem yang begitu mengekang di ketika bulan purnama. Ya, ambil energinya sebagai satu informasi. Kita lihat Venus menjauh, ya, karena dia retro, dia mendekati mendekati Taurus, walaupun dia tidak sampai ke Taurus, tetapi dia menjauh dari matahari. Kemudian dia berada di rumah ke-8 tentang hubungan yang intim, yang mendalam, hubungan emosional, ikatan yang begitu kuat, dan itu station di situ cukup lama. Ya, dan di rumah ke-8 ini adalah energi di mana kita sebenarnya sudah pernah membangun hubungan tersebut, dan kemudian hubungan itu menjadi jauh lebih dalam dengan adanya kontrak yang lebih mengikat antara dua belah pihak. Itu yang perlu dilihat, ya. Oke, kita mulai dengan bulan purnama di sini dan gerhana bulan. Kita lihat dalam waktu dekat, karena saya akan menayangkan pada hari ini tanggal berapa? Tanggal 25 Mei. Ini kita melihat bahwa energi agresivitas itu begitu tinggi. Dan kita lihat Mars menjadi focal point. Di dalam T-square, yang menjadi focal point dalam hal ini adalah yang square, itu adalah yang paling menentukan arahnya. Dan itu adalah either, ya, dorongan yang begitu kuat atau passion yang begitu membara dalam bentuk hal positif, atau motivasi yang besar untuk memperbaiki sesuatu. Ya, ada square di sini. Dan energi feminin akan menjadi submission. Ya, semakin tidak terlalu terlihat, tetapi energi maskulin akan menonjol. Di satu sisi kita bisa mengambil energi ini untuk menggerakkan kita, dan saya ingin meyakinkan teman-teman yang belajar tentang energi bahwa maskulinitas, femininitas itu semua ada di dalam satu individu, baik dia jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan. Jadi dia tidak ditentukan oleh biologis, tetapi dia ditentukan oleh energi yang ada di dalam diri kita. Ya, dan ini kita bisa mengambil energi ini adalah ketika kita melihat ada satu
situasi ya, nanti kita merasa bahwa ada situasi di mana kita perlu mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita ingin healing, kita ingin keluar dari dalam lumpur yang begitu melekat di kaki kita, dan kita tidak tahu bagaimana cara membersihkannya sejak lama. Ya, kenapa begitu? Karena Merkurius berada di Cancer, tentang bagaimana kita merasa menjadi aman. Tidak hanya nyaman, tetapi aman, secure. Aman, bebas dari rasa terancam, bebas dari rasa seperti akan disakiti oleh orang lain. Dan yang mungkin menyakiti kita adalah mungkin perasaan kita sendiri. Kenapa? Dia sebenarnya square dengan Chiron. Dan Chiron ada di Aries, artinya ancaman yang terbesar untuk diri kita sendiri adalah kita merasa diri kita, self kita, itu ada yang disakiti. Jadi kalau saya adalah seorang dengan profesi, katakanlah saya bilang kesehatan, tetapi di keluarga saya tidak menghargai profesi kesehatan, tetapi menghargai profesi sebagai pedagang. Sehingga saya tidak berharga di mata keluarga saya hanya karena saya memilih profesi yang berbeda. Bahwasanya dunia di luar mengatakan bahwa apa bedanya sebagai pedagang, sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan. Gak ada bedanya, kan semua orang punya porsinya masing-masing. Tetapi pada saat itu, kita seperti melihat bahwa iya, karena saya bekerja di profesi bidang kesehatan, saya tidak punya duit sebanyak orang-orang yang berada di sekitar saya. Jadi seolah-olah semua itu bisa membenarkan bahwa profesi yang salah tersebut itu adalah karena salah pilih, something like that. Padahal kita tahu bahwa kalau kita keluar dari lingkungan dengan pembahasan tersebut, that is not true. Tapi somehow kita seperti mencerap energi itu, dan seberapapun kita menolak untuk percaya, energi itu terus datang kepada kita. Itu adalah contohnya. Jadi artinya pada saat ini ada energi yang memang karena agresivitas atau Mars itu pasti invasi, ya. Pasti ada sesuatu yang dilanggar. Sesuatu sorry. Dalam hal ini dalam hal ini jelas bahwasanya Mars itu selalu keluar dari garis, termasuk kalau kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Artinya kita sedang berusaha keluar dari kebiasaan yang lalu. Di situ ada garis, di situ ada invisible lines, ya, tidak terlihat, tetapi kita paham bahwa ini sudah di luar kebiasaan kita. Itu energi yang paling besar terlihat pada saat ini. Dan yang namanya bulan purnama, apalagi ditambah dengan eclipse atau gerhana, maka ini adalah penutupan yang mayor, yang besar. Jadi setiap bulan purnama adalah completion, setiap bulan purnama, tidak terkecuali. Ditambah dengan gerhana, maka ini adalah era yang besar. Dan sesuatu yang diselesaikan itu adalah sesuatu yang besar, era yang lebih panjang. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan beliefs-nya kita. Dia masih ada di rumah ke-8, ya, dia beliefs tentang apa? Tentang keterikatan kita dengan pihak lain. Keterikatan kita yang tidak bisa dipisah rasanya, karena yang namanya energi rumah ke-8 itu adalah seperti warisan. Kita ada di dalam situ dan kita harus berbagi dengan banyak orang. Atau dalam keluarga, hubungan seksual. Itu adalah sesuatu yang sangat mendalam dan tidak mudah untuk dilepas. Sekali kita masuk di situ, apakah itu pilihan kita ataupun bukan pilihan kita, it doesn't matter. Tetapi itulah yang menjadi energi dari bulan purnama di Sagittarius kali ini. Dan energi yang penting juga pada saat ini, karena dia berada di rumah ke-8, adalah transformasi. Transformasi mengandung makna bahwa kita menerima
gelap terang hidup kita, hitam putih, yin and yang. Sementara situasi di luar sini adalah ketika femininitas itu seperti tenggelam, maskulinitas menjadi maksimal. Sehingga ini adalah kita sendiri untuk memastikan integrasi tersebut. Ya, integrasi antara femininitas dan maskulinitas, di mana pada saat ini kita struggle untuk bisa menunjukkan femininitas kita. Dan femininitas kita artinya apa? Bukan keperempuanan kita, bukan. Femininitas adalah compassion, nurturing, ya, berbaik hati, receiving, menerima. Jadi kalau maskulin itu kan, kalau kita lihat energinya adalah hunting, ya, berburu. Dan itulah sebenarnya pembagian tugas antara maskulin feminin itu adalah bahwa selalu harus ada energi yang mencari katakanlah makanan di luar gitu ya. Ini kan energi asli ya, yang originalnya ya, dengan berburu, dengan melakukan sesuatu. Sementara ada di bagian dari diri kita yang memerlukan perawatan, compassion, cinta, itu datangnya dari femininitas, ya. Dan bahwasanya kolisi antara maskulin dan feminin itu menjadi tabrakan energi yang sangat besar dalam hal positif, ya. Itu adalah ketika semua energi yang bersatu itu membentuk energi yang luar biasa besar. Dan oleh sebab itu makanya kalau kita sudah jatuh cinta, karena ketika energi feminin maskulin itu mulai berinteraksi, maka itu seperti sengatan listrik, yang kita juga tahu bahwa listrik itu terjadi karena adanya positif dan negatif. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita perlu juga belajar untuk menerima cinta. Menerima cinta dari mana? Jika energi maskulin terlalu dominan, maka cinta itu agak sukar kita terima sebagai cinta. Dan oleh sebab itu menerima dari mana pemberian cinta yang sesungguhnya adalah dari diri kita sendiri. Dan tentu saja ketika kita membuat koneksi dengan the source, ya, dengan universe, dengan yang menciptakan kita. Itu yang digambarkan dari energi bulan Juni ini. Jadi kita simpulkan bahwa akan ada transformasi yang besar terkait dari sesuatu yang sangat intimate, sangat mendalam secara emosional, di mana membutuhkan kita untuk mampu menerima gelap terang hidup. Dan pada saat yang bersamaan, energi maskulin yang menghujam kita begitu keras. Dan itu sebenarnya salah satu dari trigger, pemicu kita untuk melakukan perubahan. Pada saat ini ketika Venus hilang, energinya dicerap matahari yang maskulin ini juga, maka ini adalah saat ketika kita berusaha untuk merunduk. Tidak perlu memamerkan siapa diri kita, dan dengan sabar kita membangun diri kita, harga diri kita, kepercayaan diri kita dalam waktu tertentu sampai si Venus yang tadinya adalah bintang sore menjadi bintang pagi kelak ketika dia mulai terlihat. Ini untuk bulan purnama di Sagittarius. Saya akan bahas tidak terlalu mendalam untuk yang 21 Juni, hanya sebagai penutup, karena nanti mudah-mudahan saya bisa menjelaskan ini sekali lagi ketika sudah waktunya dekat. Kita lihat bahwa gerhana matahari adalah a fresh new start. Bedanya tadi adalah penutupan, ini fresh new start. Itu dimana dia ada di rumah ke-9 tentang keyakinan, tentang pembelajaran yang lebih besar, tentang bagaimana kita mengekspansi diri kita. Dan ketika kita sudah menemukan kembali jati diri kita, kita lihat di mana Venus sudah tampak keluar. She's okay, ya.
dia sudah melewati masa terberatnya, dan kita lihat juga Merkurius mulai station. Artinya, setelah kita menemukan keyakinan diri kita, kita akan diuji kembali nanti untuk melihat seberapa jauh kita sudah mengkristalisasi kemampuan kita yang kita peroleh dalam waktu 15 hari. Ya, 15 hari. Tetapi pada saat itu, ketika 15 hari antara gerhana bulan dan gerhana matahari ini, kita lihat posisi dari penguasa energi maskulin sudah jauh berkurang, dan Venus seperti menemukan kembali energinya dia. Venus kita gambarkan sebagai kepercayaan diri kita yang dia ada di Gemini di 5 derajat. Artinya diri kita, ketika kita menemukan harga diri kita kembali, kita mampu untuk mengungkapkan kepada orang ini kita, dan kita mampu mulai membina hubungan yang lebih positif dengan banyak orang-orang yang kita sayangi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan kita lihat Mars pada saat bulan baru di Cancer ini, dia juga berpindah dari Pisces ke Aries, berada di rumahnya sendiri. Dan Mars itu adalah bagian dari diri kita. Ketika kita masuk, ya, Marsnya kita, katakanlah ya ini transit, tetapi kita ambil energinya buat kita juga, adalah masuk ke rumahnya sendiri. Kita merasa lebih nyaman dan kita mulai berusaha untuk menata ulang dan langsung mengambil tindakan terhadap apa yang perlu kita lakukan. Ke depan, Mars akan retro di Aries juga, dan dia akan berada di Aries sampai dengan akhir tahun 2020, dan ini adalah saat yang tepat ketika kita mulai membangun fondasi ke depan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.